sudah menjadi habit banyak orang sebagai pengguna internet, pengguna gadget itu klik baru berpikir yang diklik tadi itu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Sehingga banyak orang di sini macam-macam ya, orang biasa, orang berpendidikan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh bangsa itu tanpa sadar menyebarkan konten yang sebenarnya bermuatan hoax gitu ya. Nah disinilah saya kira pentingnya buku Bernalar Sebelum Klik ini dalam rangka memperkuat kecakapan digital masyarakat kita. Menurut saya buku ini sangat baik sekali ya sebagai panduan. Karena apa? Karena kita sekarang sudah berada di era digital. Tetapi sekalipun kita sudah berada di ranah digital, maka proses kewaspadaan kita, ketelitian kita sebelum kita men-share suatu berita, suatu informasi tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Halo, jadi di sini aku Mimi dan ini temanku Liza. Kita bakal ngasih tahu saran, lalu kemudian kita mau kasih tahu gimana pendapat kita terhadap buku Bernalar Sebelum Klik. Dan kita udah baca sedikit ya, baru baca beberapa dan ternyata ini sesuai banget sama masalah dan juga situasi yang kita hadapi saat ini. Dimana kita tahu sekarang digitalisasi semakin meningkat ya, tapi sayangnya ternyata di Indonesia itu tingkat literasi masih rendah, yang mana dijabarkan secara lengkap di buku ini dan dijelaskan juga bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan digitalisasi. Sekali lagi saya mengaturkan selamat dan sukses untuk Mas Agus Sudibyo. Luar biasa, ini buku yang katanya ke-20 sekian ya. Memang luar biasa pemikiran beliau ya untuk mencerahkan tentang pemikiran-pemikiran orang tentang kurangnya literasi di dunia digital. Sekali lagi semoga buku ini sangat bermanfaat. Tadi juga sempat kita diskusi ada misalnya buku ini untuk personal atau pribadi, tapi mungkin negara atau saya tadi mengatakan oknum yang memegang negara itu juga perlu belajar tentang literasi supaya tidak salah. Sekali lagi selamat dan sukses Mas Agus, kita tunggu buku berikutnya. Di era digitalisasi ini kan banyak banget ya informasi yang kita dapat gitu dari media-media yang bahkan saking banyaknya susah banget kita saring gitu kan. Nah dari buku ini kan bernalar sebelum klik, jadi sebelum kita klik medianya, sebelum kita klik beritanya, kita bisa mikir dulu nih apakah ini hoax atau enggak gitu. Jadi kita bisa lebih bijak lagi nih Kak Mimi buat mengakses media-media atau mengakses berita-berita yang ada di zaman sekarang. Bener banget, apalagi penulisnya Agus Sudibyo ya, yang pasti keren banget. Jadi sih recommended banget ini bukunya buat dibaca dan tentunya hadir di peluncuran buku Bernalar Sebelum Klik. Terima kasih. Halo, saya Wana Hamidah. Saya hari ini memoderatori diskusi peluncuran buku Bernalar Sebelum Klik yang saya rasa akan membawa manfaat buat kita semua untuk berhati-hati sebelum klik karena bisa jadi kita menghadapi banyak ancaman-ancaman, terutama ancaman-ancaman digitalisasi yang luar biasa, terutama itu dalam hal penipuan, perjudian, dan saya berharap juga kita mempunyai nalar, tidak reaktif dan tidak emosional ketika kita bermedia sosial. Agus Sudibyo ini walaupun tadi disebut sebagai junior saya, tapi saya ini banyak belajar dari beliau. Bahkan waktu saya bikin disertasi saya juga melihat blog dia ya, karena tulisan-tulisan dia yang banyak. Kita kan tahu ya bahwa survei Microsoft 2020 atau 2021 kan mengatakan netizen Indonesia itu yang paling tidak sopan se-dunia dan mungkin juga se-akhirat kalau diukur begitu kan. Nah, jadi perlu memang digital ethics itu, etika dalam berdigital, misalnya ya jangan pakai kata-kata yang kasar begitu kan. Ketika mereka mendapat informasi, untuk mencari konfirmasinya aja mereka nggak tahu gitu kemana. Sementara untuk Gen Z dan milenial mereka udah punya nih sumber-sumber informasi yang katanya ini begini loh, masa sih, langsung dia carilah dia konfirmasilah ke sumber yang memang sudah tervalidasi, yang dia tahu ini memang resmi gitu. Sekali lagi terima kasih buat para pembicara ya, dan Mbak moderator Mbak Wanda yang sudah memimpin ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.